Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Besria. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada chapter 69 Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih. Saudara, ini pelajaran kita hari ini kelanjutan dari perikop sebelumnya, yaitu dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dan ini konteksnya masih Yesus berbicara dengan ke-11 murid-muridnya sesudah dia mencuci kaki mereka dan menetapkan perjamuan kudus, perjamuan malam yang terakhir, di mana Yudas Iskariot akhirnya mengkhianati dia, dirasuk setan dan pergi untuk melaporkan kepada para pemimpin agama waktu itu. Nah, di dalam pembicaraan selanjutnya ini Kristus mengatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hubungan antara Kristus dengan orang-orang miliknya, dalam ini muridnya, adalah hubungan cinta kasih. Dan cinta kasih ini bukan cinta kasih secara emosional. Dan bukan hanya sekedar cinta kasih yang bersifat manusiawi. Ini adalah cinta kasih ilahi, sebagaimana Kristus pun mencintai kita dengan kasih ilahi itu, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Karena Kristus itu mengasihi murid-muridnya, maka respons yang diharapkan dari murid-muridnya kepada Kristus adalah respons kasih ini. Nah, bukti Kristus mengasihi orang miliknya, ya dialah telah memberikan dirinya sendiri untuk mati bagi mereka, bagi penebusan mereka. Nah, sekarang bukti bahwa muridnya mengasihi dia apa? Menuruti segala perintahnya. Jadi kalau gitu kasih ini bukan kasih emosional ya, tetapi kasih yang menunjukkan ketaatan. Coba kita baca di dalam Lukas 6 ayat 46. Tolong baca. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Berseru mengucapkan Tuhan, oh iya saya percaya Tuhan Yesus.
tetapi tidak melakukan, itu seruan dan cinta yang palsu. Maka kamu berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan, nggak ada gunanya. Terus, ayat kita baca 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kasih itu bukan emosi dan bukan perasaan ya. Kasih itu tindakan yang keluar dari komitmen terdalam akan cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesama. Oleh karena itu tidak ada kasih secara Kristiani yang tidak dinyatakan dengan ketaatan yang dapat dipisahkan dari ketaatan. Karena dikatakan di dalam Ibrani 5:9, Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. setelah ia mencapai kesempurnaannya melalui kematiannya di atas salib, penguburannya, kebangkitannya, dan naiknya ke surga, maka dia menjadi pokok keselamatan bagi siapa? Bagi orang yang taat kepadanya. Jadi kasih itu dapat dilihat buktinya melalui ketaatan. Dan kasih itu tidak dapat dipisahkan dari ketaatan itu. Dialah selalu mengatakan selanjutnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, segala perintahku di sini bukan hanya perintah-perintah yang bersifat etika, akhlak, atau tingkah laku moral. Tetapi ini berarti di dalam konteksnya, coba kita lihat di dalam ayat 23-24, pasal 14 ayat 23-24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau begitu yang dimaksud dengan perintah ini adalah semua firman-firman, semua pewahyuan dari Sang Bapa di dalam Kristus. Jadi kalau begitu, mengasihi Kristus artinya betul-betul mentaati, meyakini, merangkul, menaruh dalam hati semua wahyu dari Sang Bapa yang ada di dalam Kristus. Coba kita baca di dalam Yohanes 3:31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Maksudnya Kristus. Dia datang dari atas, di atas semuanya. Terus? Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, dia datang dari surga. Pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, sekarang. Nanti akan jadi hakim. Sampai sebelum zaman akhir dia datang bukan menghakimi tapi untuk menyelamatkan, menjadi juru selamat. Nanti di akhir zaman dia akan menjadi hakim. Coba kita baca di dalam Yohanes. Pasalnya yang kelima ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Anak manusia itu gelar untuk Mesias, karena dia adalah Mesias, yaitu Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah kepada Daud, sebagaimana yang dapat kita baca dalam 2 Samuel 7, ayat yang ke-12 sampai 16. Baca sendiri ya. Itu janji tentang datangnya Mesias, dan itu Mesias itu akan menjadi hakim karena dia akan diberi kuasa kerajaan kekal, seperti yang dikatakan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Nah, dia menjadi hakim ya. Siapa yang dihakimi? Kita baca di dalam Roma pasal yang kedua ayat 16.
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu kita semua manusia, tidak peduli kita beragama apa, kita suku apa, kita berasal dari mana, semuanya nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus ini. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Jadi Kristus akan datang sebagai hakim, ya, diberi kuasa ini nanti menghakimi. Kita baca juga di dalam Yohanes 12 ayat 47 sampai 49. Belum selesai tadi 47, 48, 49 belum selesai, bacakan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Terus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau gitu firman atau perintah Kristus itu menyangkut seluruh karya keselamatan dalam Kristus dan seluruh pewahyuan di dalam Kristus. Bukan hanya perintah-perintah etika saja. Kita baca juga di dalam pasal 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Oke. Aku telah menyatakan firman-Mu kepada semua orang. Menyatakan semua kebenaran wahyu Allah di dalam Kristus. Dan merekalah yang taat kepada Allah, yang mengasihi Allah itu, ya. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dari pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, terima kasih. Nah, karena mengasihi Kristus itu menyangkut ketaatan. Dan pada dasarnya manusia yang berbeda dan berdosa ini sukar untuk taat. Makanya perlu ada yang menolong supaya kita taat. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, ia tidak takluk pada hukum Allah. Dalam keadaan kita yang bersifat daging ini, kita sulit untuk takluk pada hukum Allah. Kita sulit untuk mentaati semua perintah-perintah Allah. Oleh karena itu kita perlu ada penolong dari luar yang memampukan kita untuk dapat taat itu. Dan penolong ini disebut Kristus sebagai penolong yang lain, dan itulah Roh Kudus. Ya, kita baca dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dari Yohanes. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, minta kepada Bapa. Di sini Yesus berfungsi sebagai seorang imam yang memohonkan kepada Allah bagi umatnya. Karena itulah tugasnya imam. Memohon kepada Allah bagi umatnya. Dan dia mengatakan ini adalah karya keimaman dan karya syafaat dari Kristus yang memohonkan doa bagi umatnya kepada Bapa. Dan ini adalah karya keimaman yang mulai dilaksanakan Kristus dengan permohonannya kepada Bapa agar mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang yang beriman. Coba kita baca ayat 7, pasal 7 ayat 39 dari Yohanes ini.
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, roh yang akan diterima, yang akan diterima oleh mereka. Makanya dia berdoa untuk itu. Ayat 5 pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, dia akan membantu para murid untuk menyaksikan tentang Kristus di dalam hati mereka. Pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi Roh Kudus akan datang untuk menggantikan kehadiran Kristus di dalam diri para muridnya. Nah, jikalau engkau mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku, dan aku akan memohon kepada Bapa, dan dia akan memberikanmu atau mengirim padamu penolong yang lain. Nah, kata penolong ini bahasa aslinya Parakletos. Dan oleh banyak polemikus Muslim, ini ayat yang mereka yakini dan selalu mereka ulang-ulang meskipun itu sudah dijelaskan orang Kristen bahwa tafsiran mereka keliru, bahwa ini adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Mengapa begitu? Karena di dalam Al-Quran, Quran 7 ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, jadi Nabi yang tidak dapat baca tulis atau Nabi yang umi, yang menurut saudara-saudara Muslim itu adalah menunjuk pada Nabi Muhammad. Dan menurut ayat ini, Nabi yang umi ini tertulis ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Namun sebenarnya kalau kita baca, ini agak aneh pernyataan ini. Coba kita baca dari 154, ayat 154. Dan setelah amarah Musa mereda, Jadi konteksnya Musa ya. Musa marah dengan bangsa Israel. Terus? diambilnya kembali lauh-lauh. Loh itu ada artinya loh batu itu yang untuk menulis Taurat itu. Terus? Di dalamnya tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Maksudnya Taurat ya. Terus? Hukum 10. Terus? Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Konteksnya masih Musa dengan bangsa Israel yang hidup 1250 tahun sebelum Kristus. Oke, terus kan? Untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Kami di sini Allah maksudnya. Terus? Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa Ini orang Israel yang ditimpa gempa bumi. Musa, konteksnya masih Musa. Oke? Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa." Karena ada gempa Bab, ini doanya Musa untuk orang yang tertimpa orang Israel yang tertimpa gempa itu. Terus? "Kepada siapa yang engkau kehendaki, engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Ini Musa masih mendoakan orang Israel. Terus? 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia kami ini maksudnya Musa dan orang-orang Israel di waktu itu. Terus? dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jawabnya Allah akan tetapkan rahmatnya kepada orang-orang bertakwa. Ini jawabnya kepada Musa. Terus? Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, itu orangnya, yang diberi rahmat itu orang ini. Terus? 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Nah, jadi aneh kan? Kalau ini konteksnya adalah Musa berdoa untuk orang Israel
yang sedang ditempa gempa. Lalu Allah menjawab untuk orang Israel, kok terus dinyatakan orangnya yang dapat nikmat di mana? Yaitu orang-orang yang mengikut siapa? Orang-orang yang mengikuti Rasul. Yaitu Nabi. Ya, terus? Nabi yang umi. Nabi yang tidak bisa baca tulis maksudnya. Terus? Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Terima kasih. Adalah sesuatu yang agak aneh. Taurat dan Injil ada pada mereka, seolah-olah bangsa Yahudi dan orang Kristen sudah ada. Padahal ini konteksnya, ceritanya adalah ketika Musa masih di Gunung Sinai, yang kisah menurut sejarahnya terjadinya 1250 tahun sebelumnya. Bagaimana ayat ini mengatakan bahwa 1250 tahun sebelum orang Kristen ada dan orang Yahudi ada, dan tentunya Taurat dan Injil belum ada, dikatakan Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, di sini ada satu anakronisme kalau dipaksakan bahwa ini memang berbicara tentang orang Kristen. Bagaimana Allah bisa berbicara tentang orang Kristen dan orang Yahudi yang sudah punya Taurat dan Injil, yang pada waktu konteks, kalau itu konteks sejarahnya itu diikuti, itu dibicarakan Allah 1250 tahun yang lalu. Tapi sering ini tidak dibicarakan ketika para polemikus menggunakan ayat kitab suci mereka tentang anakronisme sejarah yang ada di dalam kisah ini. Tetapi yang mereka tekankan adalah bahwa nama Nabi Muhammad itu tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Injil yang mana yang ada kalau itu diucapkan oleh Allah 1250 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Injil ada. Nah, bukan hanya itu saja ayat yang digunakan dasarnya, tetapi juga surah 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Jadi di dalam ayat ini dikatakan seolah-olah Isa, ya, yang mereka anggap sebagai Yesus, meskipun pribadinya beda dari Isa dan Yesus. Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang Bethlehem, ya. Dan ya kita tidak pergi ke sana di dalam sejarah ini. Tetapi jadi di sini menurut para penafsir ini, Isa telah menubuatkan. Pertanyaannya, kitab yang datang 600 tahun kemudian, gimana dikatakan itu nubuat? Nubuat itu kan sebelum terjadi. Orang Kristennya udah ada 600 tahun kemudian baru ada kitab ini. Bagaimana dikatakan sebagai nubuat? Tapi meskipun demikian, tetap saja dinyatakan bahwa ini nubuat tentang akan datangnya seorang nabi namanya Ahmad. Dan kata Ahmad itu artinya terpuji. Itu yang merupakan akar kata yang sama dengan Muhammad, HMD, H, Mim, dan Zal dalam huruf Arab. Itu bisa menjadi Ahmad, Muhammad, Hamdu, Alhamdu, puji, yang artinya adalah terpuji, yang terpuji. Jadi nama Ahmad itu dimengerti sebagai terjemahannya menjadi terpuji. Lalu karena mereka yakin bahwa itu nubuat yang diucapkan Yesus maupun dinubuat yang dinyatakan kepada Musa, meskipun ada permasalahan kronologis dan permasalahan kesejarahan yang sudah kita lihat di situ, biasanya para polemikus Muslim membaca ayat ini, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang penolong yang lain itu, penolong ini bunyinya adalah Parakletos. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya. Kago dan aku erotisu akan meminta ton patera ke bapa ke
alon parakliton zosi imin, dan dia akan memberikan kepada kalian alon parakliton. Ini bentuk objektif ya. Kalau bentuk subjeknya alos paraklitos. Kata alos itu artinya lain. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua untuk berkata tentang lain. Yang satu heteros dan yang satu alos. Heteros ini saya dengan alat penyimpan kacamata ini, saya dengan ini heteros. Lain jenisnya, dan lain bentuknya, dan lain dalam segala-galanya. Ini heteros. Tapi kalau saya dengan Mas Yasir yang di depan saya ini, itu alos. Bukan heteros. Kenapa? Memang beda, Yasir bukan Romo Daniel. Tetapi kami sama-sama sejenis. Pertama, sama jenis manusianya. Kedua, sama jenis laki-lakinya. Jadi kalau itu digunakan dalam bahasa Yunani, kita menggunakan kata alos. Tapi kalau dengan ini, manusia bukan, berkelamin laki-laki pun bukan. Jadi ini beda sama sekali. Itu penggunanya heteros. Jadi paraklitos yang lain, alos paraklitos ini adalah sosok yang mempunyai kodrat yang sama dengan Kristus, yaitu sosok ilahi. Karena Kristus itu firman yang jadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Maka yang disebut paraklitos ini pun haruslah sosok ilahi. Itu sebagaimana dikatakan di dalam ketika roh itu sudah datang, Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi Allah di dalam kita itu adalah roh itu. Jadi Roh Kudus itu Allah. Mengapa? Karena dia Roh Kudus atau roh penghibur ini adalah rohnya Allah yang tinggalnya di dalam Allah, satu dengan Allah. Kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, jadi rohnya manusia ada di dalam manusia. Terus? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, di dalam Allah adalah roh Allah. Karena rohnya Allah tinggal dalam Allah, maka dia itu Allah. Maka sifatnya roh ini jadi kekal, bersifat kekal sama dengan Allah itu kekal. Kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Kalau roh itu kekal, berarti dia ilahi. Karena dia memang rohnya Allah yang tinggal di dalam Allah. Jadi kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, 14 ayat 15 ini disebutkan kata alos atau yang lain, itu menunjuk lain tapi sejenis sama ilahinya. Oleh karena itu ini tidak merujuk kepada makhluk, ini merujuk kepada yang ilahi, yaitu roh Allah. Nah, di dalam tafsiran beberapa polemikus yang ingin membuktikan bahwa ini nubuat yang menggenapi Quran pasal 6 ayat 61 tadi, kata penolong yang bunyinya di dalam bahasa aslinya kita baca tadi adalah paraklitos, ya saya baca lagi, ean agapateme, jikalau kalian mengasihi aku, tas entolas tas emas, tiri sete, engkau akan memelihara perintah-perintahku, kago dan aku erotiso akan meminta ton pateran bapa atau sang bapa ke alon para keliton dosi imin, dan dia akan berikan kepadamu para keliton yang lain. Nah, kata paraklitos, kalau bentuk subjeknya, bentuk pokok kalimat, itu bisa berarti penolong, bisa berarti penghibur, bisa berarti pembela, bisa berarti bukan juru bicara, bisa berarti advokat, ya, pembela atau advokat. Nah, ini kata para polemikus ini, katanya bahasa aslinya bunyinya bukan parakletos.
Mereka baca seolah-olah kata parakletos bahasa Yunani itu bahasa Arab, di mana hanya huruf matinya saja yang diambil. PRKLTS. Nah, PRKLTS ini kalau diganti huruf vokalnya dengan EIUO, bunyinya periklitos, dari parakletos menjadi periklitos. Kalau periklitos artinya yang terpuji memang. Dan mereka mengatakan, nah itu kan terpuji kan juga nama dari Ahmad tadi yang ada di dalam Quran 6 ayat 61. Iya, kalau memang itu terpuji artinya Ahmad tadi. Tapi masalahnya tidak ada manuskrip kuno manapun satupun yang mengatakan bahwa aslinya kata ini adalah periklitos. Hasilnya adalah parakletos. Mengapa? Karena dia menggantikan kehadiran Yesus pada umatnya sebagai sang parakletos itu sendiri. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terima kasih. Saya bacakan di dalam bahasa aslinya demikian. Tekniamu, bocil-bocilku, bukan anak-anakku, karena anak-anak itu ada kata lain dalam bahasa Yunani. Teknia itu seperti anak kecil maksudnya. Bocil-bocilku gitu ya, karena di bahasanya tidak ada anak dalam bahasa Indonesia biasa itu. Ya udahlah, kita gunakan bahasa slang saja. Taftagrafoimin, aku tuliskan ini padamu, ina, supaya mi amartite, supaya jangan kalian berdosa. Keeantis amarti, jikalau ada seseorang yang berdosa, parakliton ehomen proston patera, kita punya parakletos kepada Sang Bapa, isun Kriston dikeon, Yesus Kristus yang adil. Jadi apa yang diterjemahkan sebagai pengantara itu seharusnya diterjemahkan sama dengan yang di Injil Yohanes pasal 15 tadi. Sebab pengantara itu ada bahasanya sendiri dalam bahasa Yunani, bukan parakletos. Pengantara itu mesites. Kita baca dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya itu, ada kata pengantara di situ kan? Ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya Isgartheos. Karena Allah itu satu. Iskemesites teu, satu pula pengantara antara Allah ke antropan dan manusia, antropos Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus. Jadi parakletos dalam Yohanes itu merujuk kepada Yesus. Yesuslah sang parakletos. Kalau betul yang di Yohanes pasal 14 ayat 6 itu bunyinya periklitos, seharusnya di dalam Yohanes 2 ayat 1 ini juga periklitos, Ahmad. Tapi di mana dalam tradisi Islam Isa pernah disebut sebagai Isa Ahmad atau Isa Muhammad. Dan tidak ada dalam Injil pun Yesus disebut sebagai Yesus Muhammad. Kalau memang ini aslinya adalah periklitos. Yang asli ya parakletos, dari konsisten. Roh Kudus itu paraklitos yang lain, sebab Kristus adalah paraklitos yang mendahului, yang menolong manusia, yang menjadi pembela manusia melalui penebusannya bagi kita. Jadi kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14 itu, ya. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang parakletos yang lain, alos parakletos. Jadi ini tidak merujuk kepada Muhammad.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, karena konteksnya ini adalah Yesus berbicara kepada ke-11 muridnya. Dan kalau betul ini merujuk kepada Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya? Sementara Muhammad baru lahir 600 tahun kemudian daripada apa yang dikatakan Yesus, dijanjikan Yesus pada murid-muridnya ini. Lagi pula, kalau betul ini mengenai Muhammad, di samping waktunya itu 600 tahun kemudian baru datang, juga kalau dijanjikan menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya itu, emangnya Muhammad tidak akan meninggal sebagai manusia? Roh Kudus akan bisa menyertai manusia selama-lamanya, dalam ini murid-muridnya Yesus. Dan tentunya selama-lamanya dalam waktu sampai orang-orang ini mati. Tapi Roh Kudusnya kan tidak mati, karena dikatakan roh itu kekal. Dan Muhammad kan tidak kekal. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke 9 dan 14 tadi. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Karena dia kekal dan dia itu roh, dia bisa menyertai manusia. Manusia mana yang bisa menyertai, berada di dalam manusia dan bersifat kekal? Tidak ada. Terus, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu, maksudnya 12 murid selama-lamanya. Dan yang disebut Parakletos ini adalah yaitu roh kebenaran, bukan manusia. Jadi ini bukan menuju kepada nabi, sama sekali tidak ada disebutkan nabi di sini. Roh kebenaran, karena apa? Karena dialah yang memampukan manusia untuk mengenal Kristus yang adalah sang kebenaran itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Lihat, roh Allah ya Roh Kudus. Tidak seorang pun mengaku Yesus Tuhan. Tidak seorang pun memahami Yesus itu siapa tanpa Roh Kudus. Ini padahal Yesus itu dinyatakan Alkitab sebagai kebenaran. Coba kita baca ayat 6. Dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Kalau bahasa aslinya, akulah sang jalan dan sang kebenaran. Nah, kalau Yesus itu sang kebenaran, dan orang tidak bisa mengenal Yesus tanpa roh Allah, maka dapat kita ngerti mengapa roh ini disebut roh kebenaran, karena roh ini yang menyampaikan sang kebenaran itu kepada manusia, yang mewahyukan sang kebenaran itu kepada manusia, sehingga manusia mengenal sang kebenaran yang adalah Yesus Kristus ini. Ada satu buku, sudah lama bukunya, yang mengatakan, saya lupa siapa pengarangnya. Ya, dari polemikus Muslim juga mengatakan, kan Yesus dalam bicaranya pada muridnya adalah dalam bahasa Ibrani. Dan roh kebenaran itu dalam bahasa Ibrani adalah ruah ha-emet. Nah, emet kan kedengarannya seperti Ahmad. Nah, ini kan bukan teologi, ini itu menduga-duga. Dan saya ingatkan bahwa Yesus menggunakan bahasa Ibrani kalau membaca kitab suci, bahasa Ibrani. Tapi pembicaraannya sehari-hari dengan para muridnya, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, tetapi menggunakan bahasa Aramia atau bahasa Syriak. Dan di dalam bahasa Syriak, roh kebenaran bunyinya bukan ha-emet, tetapi ruhosariro. Kan nggak ada kedengarannya, nggak ada kemiripannya kan? Berarti dan tidak ada kaitannya dengan emet, hanya mentang-mentang bunyi suaranya sama gitu, terus sama itu pasti orangnya, ndalah. Coba
dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ada kata yang kata-kata yang bukan hanya sama tapi persis bunyinya. Jangan. Kalau bahasa Jawa jangan itu artinya sayur. Jangan asam artinya sayur asam. Jangan bayam ya bahasa sayur bayam gitu kan. Tapi kalau itu bahasa Indonesia kan bukan, jangan itu perintah larangan. Loh, ini masih dalam rumpun bahasa yang sama. Bunyinya sama persis saja, artinya tidak sama. Apalagi kalau bunyinya hanya mirip. Bagaimana dikatakan itu sama? Ya memang Ahmad itu sama dengan Ahmad. Ya tidak mungkin lah. Kalau begitu caranya kita mengerti, berarti penjahit sama dengan penjahat kalau gitu. Kan bunyinya sama, beda i saja. Ya, kalau kita berbicara teologi jangan main akal-akalan seperti itu. Harus kita mengerti makna sebenarnya dari kata itu, bukan hanya sekedar kemiripan bunyi, ya. Aku akan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Mengapa? Sebab dunia tidak melihat dia. Mengapa tidak melihat dia? Ya karena roh siapa yang lihat? Oleh karena itu tidak berbicara sosok manusia yang menjadi nabi ini. Sosok roh yang memang tidak bisa dilihat oleh dunia. Terus dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya tentunya roh ini hanya diberikan pada orang yang percaya. Gimana dunia yang tidak percaya bisa mengenal dia? Terus sebab tetapi kamu mengenal dia. Kalau ini Muhammad, bagaimana murid-murid Yesus bisa mengenal Muhammad yang lahir baru 600 tahun kemudian setelah zaman mereka? Ketika Muhammad lahir, para rasulnya Yesus ini sudah mati semua. Kapan mereka sempat kenal? Maka dikatakan, tetapi kamu, para murid 11, mengenal dia. Tidak masuk akal. Orang yang hidup pada ratusan tahun sebelum yang dimaksud lahir, kok dikatakan sudah mengenal. Siapa yang tahu sekarang menikah 600 tahun kemudian punya anak apa, entah jadi raja, kan nggak tahu. Demikian juga kalau dikatakan kamu mengenal dia, mengenal pada saat itu. Dan mereka mengenal ketika Roh Kudus memang turun ke atas mereka pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Berarti kalau gitu pada zaman muridnya masih hidup, sosok yang ditafsirkan Muhammad ini yang ternyata bukan, itu sudah menyertai para rasul dan akan diam di dalam kamu. Di mana kalau ini sosok nabi, manusia bisa diam di dalam diri 12 orang secara bersamaan? Dalam sakunya atau di mana? Apa ada manusia bisa masuk saku orang? Jelas ini tidak berbicara tentang sosok fisik, sosok jasmani, tapi sosok roh yang bisa masuk ke dalam batin dan hati manusia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini berbicara tentang dia mau disalibkan mati, sehingga para murid seolah-olah ditinggalkan yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, yaitu waktu dia bangkit. Sementara mereka akan ditinggal pergi karena dia mati. Dan mereka akan panik waktu itu. Ya, makanya dalam pasal 14 ayat 1 itu diingatkan, jangan kamu gelisah. Coba baca itu, Yohanes 14 ayat 1 itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Mengapa gelisah? Karena takut mereka akan jadi panik ketika gurunya tidak ada. Gurunya ditangkap, gurunya mati, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan ini merujuk kepada kebangkitannya. Tinggal sesaat lagi. Ya kan, ini sudah dia mau pergi ke Taman Getsemane kan. Esok paginya dia ditangkap kan. Ya, bukan malam itu juga dia ditangkap, dia dengan dianiaya waktu itu kan.
Dan akhirnya mati, masuk kubur, dunia tidak melihat dia, ya. Tinggal sesaat lagi, beberapa hari, malah beberapa jam. Dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku. Oleh karena itu, di dalam kisah penampakan Kristus, tidak ada orang yang tidak percaya yang dinampakin. Dunia tidak nampak. Yang dinampakin oleh Kristus pada waktu kebangkitannya adalah orang-orang yang percaya saja. Coba kita baca di dalam di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Maksudnya Petrus, terus dan kemudian kepada ke-12 dan muridnya. pada kedua rasul. Terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 orang yang percaya. Terus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. maksudnya kalau kamu udah percaya, tanya tuh orangnya masih ada pada waktu surat ini ditulis. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, berapa sudah meninggal. Terus Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Termasuk dengan para wanita, ya. Akhirnya dia menampakkan diri. Terus Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga dan kepadaku. pada terakhir dia menampakkan diri kepada Paulus di jalan ke Damaskus, ke Damsyik. Jadi memang benar kalau begitu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Sudah, dunia nggak akan melihat setelah Kristus dibangkitkan itu. Tetapi kamu melihat aku, yaitu penampakan-penampakan itu hanya terjadi kepada para orang-orang yang percaya. Terus, sebab aku hidup, maksudnya bangkit, dan kamu pun akan hidup. Kalau Kristus bangkit dan kita percaya kepada Kristus, kita ikut ambil bagian di dalam kehidupan kebangkitannya itu, dan itulah intinya keselamatan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 21. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya, karena Kristus mati tidak bangkit lagi. Malanglah kita. Dan akhirnya tidak ada yang mengalahkan dosa, tidak ada yang mengalahkan kematian gitu. Kalau Kristus yang mati yang kita percaya bukan Kristus yang bangkit, ya nggak ada keselamatan. Makanya berita para rasul dan berita Injil secara keseluruhan itu Kristus sungguh telah bangkit. Sehingga dengan bangkitnya dia mengalahkan kematian, dan kematian adalah akibat dosa. Dengan demikian dia mengalahkan dosa, dan dosa itu diprovokasi kepada manusia melalui iblis. Dengan demikian dia mengalahkan iblis. Maka kita ikut ambil bagian dalam hidupnya Kristus itu. Terus kan? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dibangkitkan dari antara orang mati. Terus sebagai yang sulung dari orang-orang. Artinya sebagai mendahului dari antara manusia yang bangkit, supaya orang yang percaya kepada dia nanti ikut bangkit. Jadi itu menjadi seperti adik-adik rohaninya gitu, dibangkitkan. Terus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti manusia datang karena satu orang manusia, sama seperti maut datang oleh karena satu manusia, yaitu Adam. Karena ketidaktaatannya akhirnya kematian muncul, karena Adam tidak taat. Karena dikatakan jangan kau makan buah ini, sebab kalau kau makan kau akan mati, dan tetap dimakan, maka kematian itu sebagai bentuk pelanggaran itu mendatangkan kematian pada manusia dan kepada anak cucunya. Terus demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kalau kematian datangnya maut datangnya karena satu orang manusia, maka kebangkitan dari orang mati dan pelepasan dari maut itu juga datang dari manusia. Tetapi kalau yang melakukan Adam itu sendiri, tidak mungkin, dia sudah dibawa kuasa maut. Oleh karena itu firman-Nya Allah turun menjadi Adam yang kedua, mengalahkan kematian supaya muncul kehidupan gitu. Terus karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, dalam persekutuan kita dengan Adam, sebagai keturunan Adam, ya akhirnya kita mendapatkan benih yang kodrat yang sama dengan Adam, yaitu benih kematian, maka kita bisa mati. Terus
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Karena Kristus. Kristus telah bangkit menjadi sebagai Adam yang terakhir, manusia yang kedua. Dengan penyatuan kita dengan Kristus, kita mendapatkan hidup kekal sebagaimana Kristus sekarang hidup kekal. Itu makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20 ini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Itu ya karena dia akan disalibkan, tetapi kamu melihat aku karena mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Sebab aku hidup dari kebangkitannya itu, dan kamu pun akan hidup karena penyatuan kita kepada Kristus. Kita ikut mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, setelah kita mendapatkan kehidupan dalam Kristus dan nantinya ikut dibangkitkan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Kita akan tahu bahwa ternyata Yesus bukan sekedar manusia biasa. Kristus adalah firman yang ada di dalam Bapa yang jadi manusia, dan kamu di dalam aku. Dan dengan kita beriman kepada Kristus, kita berada dalam Kristus, dan akibatnya, dan aku di dalam kamu, akibatnya Kristus juga di dalam kita. Disinilah terdapat panunggalan penyatuan antara manusia beriman kepada Allah melalui Kristus. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya semua kebenaran pewahyuan dalam Kristus tadi, dialah yang mengasihi aku. Jadi mengasihi itu bukan hanya masalah emosi, hanya nyanyi-nyanyi, hanya bergembira, bukan itu. Tetapi ketaatan kepada perintah-perintah Allah, ketaatan kepada semua kebenaran yang ada di dalam Kristus. Terus, Dan barang siapa mengasihi aku, melalui ketaatan tadi, ia akan dikasihi oleh di Bapakku. situ melalui ketaatan pada hukum Kristus itulah kita mempunyai hubungan relasi kasih dengan Bapa, Dan aku pun akan mengasihi dia. dan aku pun mengasihi dia dengan dikasih Bapa. Ya tentunya Bapa mengasihi kita melalui firman-Nya yang jadi manusia ini, maka dia mengatakan, aku pun mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku dan kepadanya. akan menyatakan diri Kristus kepada orang ini melalui Roh Kudus. Jadi karyanya adalah karya bersifat tunggal, tritunggal. Allah menyatakan diri melalui Kristus, dan Kristus menyalurkan karya penebusannya oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu di dalam kita. Terus ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot, Ada Yudas yang lain ya, bukan hanya Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada Ya, dunia? kenapa hanya orang yang percaya saja yang diberi pernyataan tentang Kristus sehingga mereka mengerti siapa Kristus, dan bukan dunia secara umum? Apa katanya? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah itu, jika seorang mengasihi aku, dunia kan tidak mengasihi Kristus. Yang mengasihi Kristus ya orang yang percaya padanya itu, dan ia akan menuruti firman-Ku. Ya kalau mengasihi ya taat kepada Kristus. Dunia mana taat, malah melawan Kristus, malah membenci Kristus. Ya tidak akan mendapat pernyataan apa-apa dari yang ilahi melalui Kristus ya. Dan kalau kita mengasihi Kristus melalui ketaatan kita kepadanya, Bapakku akan mengasihi dia. Ini jadi ada hubungan cinta kasih timbal balik. Dan kami, maksudnya Bapa dan Putra, Allah melalui firman-Nya akan datang kepadanya. Melalui kasih ini, maka Allah itu melalui firman-Nya yang jadi manusia diam di dalam kita dan diam bersama-sama dengan Dia, sehingga Tritunggal Maha Kudus itu melalui energinya Bapa, Putra, Roh Kudus diam di dalam orang percaya, bukan kepada semua orang.
Melalui apa? Melalui energinya. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu Allah. Tidak bisa dipotong-potong untuk kerjanya. Di mana Roh Kudus hadir, dia menghadirkan Kristus. Di mana Kristus hadir, Kristus hadir, Bapa hadir karena Kristus berada di dalam Bapa, Bapa di dalam Kristus. Ya. Terus ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Karena kasih itu kaitannya dengan ketaatan tadi. Ya kalau tidak mengasihi, ya dia nggak mentaati firman Kristus. Terus kan? Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Sebagai manusia ya. Bukan sekedar karang-karangan manusia. Melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, kata mengutus ini dari bahasa apostelin di dalam bahasa Yunani, dan itu berarti berasal dari bahasa Ibrani Saliyah itu adalah orang yang diutus, yang menghadirkan orang yang mengutus, yang memiliki otoritas dan kuasa yang sama dengan yang mengutus. Nah, inilah sistem hukum di dalam agama Yahudi di zaman itu. Jadi yang dimaksud rasul itu bukan rasul dalam pengertian Islam ya. Ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi. Dia mengatakan dalam Injil Yohanes banyak sekali kata diutus, tapi ini latar belakangnya adalah kata saliyah tadi. Saliyah. Orang yang diutus membawa otoritas penuh dari yang mengutus dan menghadirkan yang mengutus, di mana orang yang bertemu dengan orang yang diutus ini sama saja dengan bertemu dengan yang diutus. Maka Kristus mengatakan, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, karena dia adalah saliyah. Jadi bukan rasul dalam pengertian Islam. Oh, kalau orang diutus itu kan lebih rendah, katanya ada seorang polemikus mengatakan begitu. Berarti Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Ya kamu memasakkan pengertian Quran kepada Injil. Injil itu kan bukan dari latar belakangnya Quran. Injil dari latar belakang agama Yahudi. Utusan di sini artinya saliyah. Ya. Terus jadi yang menghadirkan Bapa sebagai yang menyatakan Bapa. Maka dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ini betul-betul firman Tuhan. Kita tidak mendapatkan kebenaran ilahi melalui perantara seorang malaikat yang seorang makhluk. Makhluk tidak bisa menyatakan keutuhan daripada kebenaran ilahi. Hanya yang ilahi dapat menyatakan yang ilahi. Dan di dalam Kristus kita punya yang ilahi, yaitu firman-Nya Allah sendiri, melalui roh ilahi yang menyatakan kebenaran kepada kita, sehingga kebenaran itu murni, tidak ada pengantara. Murni dari yang ilahi. Ya. Ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selagi aku berada dengan kamu, karena aku adalah Parakletos tadi, maka aku yang mengatakan kepadamu, aku yang memberitahukan kepadamu. Tetapi, teman-teman, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, tadi disebut Roh kebenaran, tadi sekarang disebut Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu memang keluarnya dari Bapa, diutus dalam Bapa, tapi datangnya ke dunia atas nama Kristus, akibat dari Kristus. Oleh karena itu kita percaya Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa di alam kekekalan, tetapi datang kepada kita melalui Kristus. Coba kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kristus dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tentang hal kebangkitannya itu para rasulnya adalah saksinya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ditinggikan kanan Allah, artinya duduk di sebelah kanan Allah. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dijanjikan di mana? Dijanjikan itu sedang kita baca dalam Injil Yohanes ini loh. Roh Kudus yang dijanjikan itu diterima oleh Kristus dari siapa? Dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa, bukan dari Bapa dan Putra.
Hanya datangnya kepada kita melalui dari Bapa, melalui Putra. Coba kita baca di situ. 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang Menerima dijanjikan Roh Kudus itu, dari Bapa berarti kan? Terus? maka dicurahkannya Maka dicurahkan. Jadi Roh Kudus yang dari Bapa itu dicurahkan melalui Kristus kepada manusia. Jadi datangnya kepada manusia memang Roh Kudus itu dari Bapa melalui Putra. Tapi dalam kekekalan Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa saja. Dan bersama Roh Kudus inilah firman Allah berada di dalam Bapa. Maka dikatakan di dalam ayat 26 ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam pengertian melalui Kristus dan akibat karya Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akhirnya kalau tadinya Kristus lah yang mengajar secara langsung dalam wujud manusianya, sekarang pengajaran itu dilanjutkan melalui gerejanya oleh Roh Kudus yang bekerja dalam gereja dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga dengan demikian gereja yang tetap berada di dalam ajaran para rasul, mengikuti ajaran para rasul, dan tetap di dalam gereja yang didirikan para rasul itu tidak akan diseret kepada kesesatan. Dan cara Roh Kudus menuntun gereja kepada segala kebenaran ketika ajaran para rasul serang orang adalah melalui konsili-konsili. Contohnya adalah Kisah Rasul pasal 15. Tidak semua konsili, hanya konsili ekumenis. Dan dalam gereja ortodoks, konsili ekumenis itu terjadi selama 5 kali. Pada tahun 325 di Nikea, tahun 381, tahun 431, tahun 451, tahun 553, tahun 8681, dan tahun 787, sebelum terjadinya perpecahan antara gereja Barat Roma Katolik dan gereja Timur Ortodoks, ya. Baru sudah itu tahun 1054 terjadi perpecahan. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 15 kita baca ayat 1. beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, tentu saja secara kacamata Kristen ajaran ini salah. Kita tidak diselamatkan menurut hukum Musa dengan disunat. Karena ini secara Kristen salah, makanya dikatakan dalam ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Jadi orang sekaliber Paulus dan Barnabas pun benar melawan dan akhirnya menyatakan ajaran gereja. Tapi kalau itu pendapat pribadi, tidak bisa diterima sebagai ajaran yang merupakan milik tubuh Kristus, ajaran yang diilhami oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, selanjutnya akhirnya, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Baru kalau ajaran itu yang tadinya dinyatakan, diucapkan oleh seseorang akhirnya disetujui oleh seluruh gereja dalam konsili, baru ajaran itu ajaran merupakan kebenaran yang milik seluruh gereja. Dan dikatakan dalam ayat 5 akhirnya, ayat yang ke-6, maka bersidanglah rasul-rasul. Nah, kata sidang inilah kalau dalam bahasa Latin konsili. Maka berkonsililah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ya, jadi bukan suara satu orang, akhirnya suara semua. Maka dikatakan ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, lalu baru diputuskan apa sebenarnya yang menjadi masalah. Kita baca ayat yang ke-9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, antara orang Yahudi dan non-Yahudi, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi penyucian hati orang non-Yahudi ini bukan dengan sunat, tetapi dengan iman kepada Kristus. Terus?
Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Suk itu adalah pasangan yang ditaruh jadi supaya orang bisa dikendalikan kayak lembu kalau mau digunakan untuk membajak itu di tengkuknya diberi kuk supaya dikendalikan oleh petaninya. Terus Yang tidak kuk di sini adalah hukum-hukum Taurat maksudnya. Terus yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. di sini Paulus wa Petrus mengatakan, kenapa kamu memaksakan orang non-Yahudi ini menjadi Kristen dengan kembali harus menjadi Yahudi dulu dengan disunat dan mengikuti semua aturan Taurat. Ayat 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Nah, kayaknya itulah keputusannya bahwa keselamatan oleh iman itu bukan ajaran Paulus. Itu ajaran konsili dari para rasul dan dikatakan dalam ayat 28 ya Paulus menyebarkan ajaran ini yang diterima secara keseluruhan oleh ajaran gereja yang dikatakan oleh ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan Nah, kami. berarti keputusan ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan gereja secara bersama melalui konsili-konsili inilah Roh Kudus menuntun gereja kepada segala kebenaran, bukan pendapat pribadi, bukan pendapat perorangan, bukan aluran yang diajarkan oleh perorangan, tetapi milik seluruh gereja. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks tidak ada ajaran-ajaran yang bersifat aliran. Meskipun gereja ortodoks mempunyai banyak yurisdiksi. Yurisdiksi itu bukan aliran ya, bukan denominasi. Itu pengaturan administrasi gereja. Ajarannya sama. Meskipun ada pertengkaran ini dan itu, ajarannya tetap sama. Kalau sampai ada perbedaan itu pendapat pribadi, dan pendapat pribadi itu bukan ajaran resmi gereja. Ya. Jadi demikianlah kita melihat bahwa kembali kepada kisah Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-26 itu, kita baca lagi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya toh? Roh Kudus yang mengingatkan, dan pengingatannya adalah dalam konteks konsili. Konsili itu bukan lembaga untuk mengarang dogma, enggak. Konsili itu adalah cara gereja melalui kuasa Roh Kudus membentengi ajaran rasulnya yang diserang oleh bidat-bidat. Dan akhirnya merumuskan supaya jelas, supaya tidak disalah mengerti oleh bidat. Jadi konsili bukan pembuat dogma. Konsili adalah yang membela ajaran yang satu dan untuk selamanya yang berasal dari para rasul itu. Saya kira itu saudara untuk hari ini pelajaran yang dapat kita pelajari dari Injil Yohanes, dan kita akan lanjutkan lagi nanti dari Injil Yohanes 15 ini ayat yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.